Uce, apa kabar? Dewi, apa kabar? Sehat. Tante Iya. Sri, wah seru banget. Tadi aku lihat dari depan nih kayaknya seru banget nih ngasih makan ikan nih. Ini hiburan kita, orang-orang seumur kita ini hiburannya ya begini kalau nggak ada cucu. Kolamnya ini kayak sejajar gitu sama lantainya ya Tante sama Om ya? Pertimbangannya kalau sejajar lantai itu jadi seperti lantai. Ini kolam ini ngelilingi rumah seperti L lah gitu, sampai ke belakang. Ada fungsinya nggak sih Om dengan kolam ini? Kalau dari jauh nih kita lihat, kalau dari jauh, ini seperti rumah ini ada di atas air. Gitu ya. Tapi secara teknis, memang kalau kita rumahnya dikelilingi air, itu udara bisa lebih sejuk, lebih dingin. Gitu ya? Karena iya, nurunkan temperatur. Bener. Wah, sahabat rumah impian ternyata ya yang namanya kolam yang ada atau mengelilingi rumah itu kayaknya hal yang simpel ya, ternyata banyak banget manfaatnya loh. Tadi juga Om Uce udah sempat jelasin ya. Dan lumayan bisa membuat rumah jadi lebih sejuk ya, terutama rumah yang berada di daerah yang cukup panas. Membayangkan cuaca di siang hari yang panas saja sudah males ya. Apa jadinya jika daerah tempat tinggal kita berada di kawasan yang panasnya pol? Bisa-bisa malah jadi nggak betah ya kalau kita tidak tahu cara mensiasati rumah di daerah panas. Nah, ternyata keberadaan kolam ikan sangat ampuh loh dalam menyejukkan rumah. Belum lagi jika tersedia lahan hijau yang cukup luas. Dijamin, hunian akan terasa lebih adem. Nggak salah kalau Uce dan istri membangun rumah berkonsep tropis di kawasan rumahnya yang beriklim panas. Dari total luas tanah sekitar 800 meter persegi, hanya 300 meter yang digunakan untuk bangunan. Sisanya dijadikan taman atau ruang terbuka hijau yang menyegarkan pandangan. Kira-kira siasat apa lagi ya yang Uce dan Sri terapkan dalam membangun hunian tropis? Kalau konsep rumahnya saya coba diskusikan bersama-sama dengan arsitek saya dari Amarta Studio, menggunakan tropis minimalis, dibangun menggunakan atap yang cukup tinggi sehingga ada ruang-ruang yang cukup untuk sirkulasi udara, sehingga inilah yang menyebabkan rumah ini tidak terlalu panas. Kalau saya pengennya unsurnya yang seperti desaan ya gitu ya, karena kan dipikir di kota tuh udah maksudnya nggak ada kehijau-hijau lah gitu, pengennya yang seperti itu, karena kita biasa kalau di kampung tuh selalu ke balong gitu ya, jadi pengennya ya begitu, jadi pengen menghidupkan suasana kampung bukan suasana kota lagi. Karena hampir 70% kegiatan Uce berada di kawasan sudut ibu kota yang panas, maka mau tak mau Uce harus membangun rumah di daerah yang dekat dengan kantor tempat ia membuka usaha. Ia dan istri sebisa mungkin membuat suasana rumah yang mereka tinggali sejak 2010 ini nyaman untuk ditempati. Menjadikan hunian sebagai tempat beristirahat sekaligus berkumpul yang tentunya akan menghilangkan rasa jenuh dan penat setelah lelah beraktivitas. Sama anak cucu biasanya sama keluarga juga saya biasanya di sini, living room. Terus kalau kita habis sholat berjamaah ya di atas lah. Semua kita kumpul semua di atas. Anak-anak juga gitu sambil diskusi apa yang mau kita bicarakan, apa-apa gitu. Ada dua sebetulnya tempat yang sering kita berkumpul. Pertama yang di ruangan ini, kemudian satu lagi di sana di dekat pantry karena di situ ada island. Biasanya sih anak-anak lebih suka kalau cucu-cucu sedang kesini gitu ya, anak-anak sedang kumpul di sini. Mereka lebih suka sarapan di situ, di island situ, di dekat pantry. Alasannya mereka sederhana sih, biar cepat kalau mau nambah katanya gitu. Nah Om Uce, tadi kan pas waktu masuk gitu kan aku ngelihat tampak buka bangunan atau fasad buka bangunan ini jadi mikir ya, sebenarnya konsep dari rumah ini nih apa nih Om? Sebetulnya konsepnya ini minimalis. Kalau kita lihat ini kan tinggi sekali ya. Ini tentunya dia ada tujuannya supaya sirkulasi udara. Oh lebih bagus ya Om ya, biar udaranya juga berputar ya. Betul. Jadi iya. nggak terlalu panas lah. Ini kalau ngeliat depannya aja udah sejuk, udah ngeliat yang dingin-dingin air. Kan jadi penasaran ya, pengen ngeliat di dalam rumahnya Om Uce sama Tante Sri ini. Boleh nggak nih Tante sama Om? Tentu, monggo, Boleh dong silakan. ya. Ayo.
tambah sejuk nih masuk ke dalam sini. Om, Tante. Nah ini kalau aku lihat kayaknya semuanya nih serba blong gitu ya. Dan untuk area dari mulai ruang tamu sama living room ini kayaknya sekatnya juga cuma separoh nih. Kenapa nih separoh aja nih Om? Ya memang sengaja dibuat separoh karena kita di atas ada semacam mezanin lah gitu ya. Sehingga ruang ini jadi kelihatan lebih luas, lebih terbuka. Sehingga sirkulasi udara juga kalau kita lihat sana kan bolong-bolong sehingga pertukaran udara bisa lebih lancar. Oh, sirkulasi udaranya jadi bagus ya Om ya. Rumah ideal yang baik untuk dihuni tentu saja harus memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik pula ya. Salah satu siasat yang bisa diterapkan adalah dengan membuat void tinggi. Selain kesan blong yang didapat, adanya void juga membuat udara di dalam rumah bisa berputar dengan baik. Desain rumah yang meminimalkan sekat juga turut menyeimbangkan rumah dengan konsep tropis yang diusung. Nah, seperti antara ruang tamu dan area komunal yang hanya dipisahkan oleh dinding yang tidak menutup keseluruhan ruang, sehingga keterbukaan dan konektivitas antar ruang akan terasa. Untuk penataan interior dalam rumah, Uce dan Sri senang menatanya dengan desain minimalis, termasuk di area living room. Living room tentunya merupakan salah satu ruangan terpenting di dalam rumah, di mana ruangan ini menjadi spot yang sering dipakai untuk berkumpul dan menjadi ruangan yang nyaman untuk dikunjungi sanak saudara atau kerabat. Oleh karenanya, meski desainnya minimalis, Uce dan Sri menyesuaikan unsur warna yang dominan dipakai untuk keseluruhan rumah, agar konsepnya masih memiliki benang merah satu sama lain. Dan pemandangan taman asri nan hijau menjadi bonus pemandangan tersendiri dari area ini. Selain living room, sebuah kursi sengaja diletakkan tak jauh dari area living room. Kursi ini difungsikan untuk sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan langit dari skylight. Sahabat Rumah Impian, tapi di dalam rumah ini ada yang unik loh, yakni ada skylight yang ada di dalam rumah nih. Apa nih fungsinya di Tante nih? Penerangan, ya, pencahayaan juga gitu. Supaya kalau malam gitu kita bisa langsung lihat alamnya langsung kita lihat Bulan gitu ya, apalagi kalau lagi full moon bulan purnama gitu ya. Terus ini juga ada kolam sama ada taman di dalam rumah. Ini rasanya gimana nih ada taman sama kolam yang ada dalam rumah nih Tante? untuk menyejuk juga dan supaya suasana lebih romantis. Romantis ya. Wah, ternyata keberadaan kolam ikan tak hanya di area luar yang mengelilingi rumah saja ya. Kolam ikan dalam rumah ini juga menambah kental suasana alam dan kesan tropis yang ingin diciptakan. Keramahan alam memang memberikan energi positif tersendiri ya pada setiap orang yang menikmatinya. Kamar tidur yang berada di lantai 1 ini pun memiliki pemandangan langsung ke kolam ikan dan taman samping rumah. Sama halnya seperti di living room, penataan kamar dibuat minimalis dan memang hanya dikhususkan untuk beristirahat. Cara Sobat Rumah Impian sekarang ini sudah berada di minibar. Minibarnya nyaman banget. Cuman kalau dilihat jadi posisi minibar ini benar-benar kalau ada orang masuk tuh Sobat Rumah Impian jadi bisa langsung ngelihat minibar ini. Kayak jadi ngerasa privasinya keganggu nggak sih Om sama Tante gitu pas lagi sarapan atau ada orang datang lah ya? Sebetulnya sih kami karena memang biasa terbuka gitu ya, nggak merasa terganggu. Jadi buat kami privasi itu cuma ada di kamar dan kamar mandi. Jadi kalau ada pas lagi makan, ada tamu datang sekalian aja diajak makan sama. Nah, di area yang satu ini, pantry dan ruang makan dijadikan menyatu dan fungsional. Tak hanya meja makan formal di satu sisi, meja bar panjang berupa island pun hadir melengkapi pantry. Fungsi meja bar ini bisa lebih maksimal dengan storage untuk menyimpan beberapa alat. Wah, jadi memudahkan pergerakan ya pada saat membutuhkan sesuatu. Nah ini juga unik juga nih Sobat Rumah Impian. Jadi di sebelah kiri dari minibar ini ada tangga dan tangganya ini bentuknya unik juga ya Tante karena di bawahnya tuh ada storage-nya ini sebenarnya fungsinya apa nih Tante? Untuk memaksimalkan ruangan
nyaman. Pemanfaatan ruang sebetulnya sih, supaya bagian bawahnya kita bisa manfaatkan untuk naruh barang-barang yang sering dipakai lah, yang mudah jadi keluar masuknya, nggak usah jauh-jauh dari ke gudang atau apa gitu, jadi lebih simple. Ini kelihatan lebih ringkes ya. Kalau ada tamu langsung bersih semuanya. Sahabat Rumah Impian memiliki banyak barang dan bingung di mana harus meletakkan. Buatlah alternatif ruang simpan baru untuk menampung barang-barang tersebut. Nah, Sahabat Rumah Impian bisa loh memaksimalkan ruang bawah tangga menjadi penyimpanan barang atau storage seperti di rumah Uce dan Sri. Untuk material paling mudah, Anda bisa menggunakan papan kayu dan papan triplek. Untuk membuat storage di bawah tangga, Anda tinggal memilih desainnya sesuai dengan keinginan. Bisa dibuat full seperti lemari atau hanya setengahnya saja. Untuk selebihnya, dijadikan tempat pajangan. Beberapa step yang harus diperhatikan dalam membuat storage di bawah tangga adalah: yang pertama, perhatikan ukuran dan luas dari ruang yang akan dijadikan storage, terutama ukuran sudut dan ukuran kemiringan tangga. Jangan lupa juga untuk mengukur panjang bagian-bagian yang akan dibuat sebagai tempat penyimpanan. Kemudian, potong kayu menjadi bagian-bagian yang telah diukur sebelumnya. Lalu, buatlah rangka dari potongan-potongan kayu sesuai desain yang sudah ditentukan. Untuk merekatkan rangka, gunakan lem atau sekrup menggunakan bor. Jika sudah kokoh, rangka storage bisa langsung dipasang di bawah tangga. Untuk desain pintu atau penutup storage, bisa disesuaikan dengan selera Anda. Jangan lupa disesuaikan dengan konsep rumahnya ya.